Saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ida Mayani Dewi akan mempresentasikan terpiring pada pagi hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Selamat pagi anak-anakku. Ya. Ya. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Anak-anak, ya. Sehat, Dengan Bu. dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, kita tetap menerapkan protokol 3M. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Coba ketua kelasnya, Jumarianto, teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya, agar pelajaran pada pagi hari ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Silakan, Jumarianto. Ya Bu. Oke teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Jumarianto. Ya, sekarang sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, saya ingin mengabsen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Herning ada enggak Herning? Iir, ada Iir? Ada Bu, tapi agak tidak sehat Bu. Iya. Iir jaringannya jelek Bu. Amin. Hari ini, amin. Hari ini anak-anak semua dapat hadir ikut belajar bersama-sama. Marilah untuk para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan penuh semangat, membuktikan bahwa kita adalah patriot bangsa Indonesia. Kita menyanyikan hitungan yang keempat, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia Raya 2, 3. Terima kasih anak-anak. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Ada di sana Indonesia
Indonesia. Terima kasih anak-anak semua. Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, anak-anak tentunya masih ingat ya, kita kemarin sudah belajar tentang kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Iir kalau bermain dengan teman-teman, apakah juga rukun? Bagaimana Iir? Pernah terbuat curang tidak kalau bermain dengan teman-teman? Suaranya putus-putus. Ya, sebentar. Iya Bu Ida, suaranya Hari ini putus-putus. sebelum Bu Ida memulai. Aduh, sudah Bu, sudah jelas. Belum, Bu. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Tanya saja, kemarin Bu Ida memberi contoh anak-anak bermain dengan teman-temannya. Kalau bermain boleh berbuat curang tidak? Bagaimana Iis? Pernah bermain berbuat curang? Nggak boleh, Ibu. Yuria? Oh, nggak boleh. Enggak. Kalau Jumarianto bermain, sering bermain enggak dengan teman-temannya? Sering itu, Bu. Tidak boleh ya. Nah, jadi anak-anak masih ingat apa yang kemarin? Oh, jangan, tidak boleh. Sekarang anak-anak setelah ingat kembali apa yang sudah kalian terima pada pertemuan yang lalu, kita akan belajar kembali pada hari ini tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Seperti yang anak-anak ketahui, tema 2 itu tentang persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Sebelum kita lanjut pada materi yang pertama, disiapkan dulu anak-anak buku paketnya. Sudah, KPD-nya disiapkan, alat tulis, pulpennya, pensilnya. Sudah. Herne, sudah disiapkan Herne? Udah, Iya, ini udah Ibu. Kalau semua, iya. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai belajar. Pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan belajar bersama Udin. Udin itu seperti anak-anak yang ada di sini. Udin itu anak kelas 6 SD. Pada suatu hari, si Udin yang nampak pada gambar ini mendapat tugas dari bu guru. Tugasnya adalah membaca dengan cermat dan teliti sebuah. Setelah membaca bacaan dengan teliti, Udin harus mengidentifikasi kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Tapi apa yang terjadi? Udin kebingungan. Udin tidak bisa mengidentifikasi mana yang kalimat efektif dan mana yang kalimat bukan efektif. Bagaimana anak-anak bisa membantu Udin untuk mengidentifikasi kalimat efektif? Nah, hari ini kita akan membantu Udin. Walaupun Udin tadi tidak bisa mengidentifikasi kalimat efektif, tapi Udin sudah memilih 2 kalimat
yang tulis di dalam layar PPT itu. Kalimat yang dipilih Udin yang pertama adalah, ayo Edo ke sini. Kalimat yang kedua, saya berdoa sebelum saya makan. Ya. Sekarang kita akan membantu Udin. Apakah kedua kalimat yang ditemukan Udin itu merupakan kalimat efektif? Nah, mari kita bersama-sama kan persoalan yang dialami oleh Udin tadi. Nah, ini perhatikan contoh yang dibuat Bu Ida, dua kalimat yang nampak di layar PPT. Yang pertama, Ibu memasak di dapur. Kalimat yang kedua, peserta didik diwajibkan untuk membayar iuran. Atau kalau kita lihat kalimat yang pertama, ibu itu merupakan subjek. Memasak. Memasak itu merupakan apa, Leli? Leli ada enggak ya? Ayo, Leli. Kalau ibu tadi merupakan subjek, memasak merupakan apa, Leli? Predikat, Bu. Kerja Bu Ida. Oh iya, pintar. Memasak merupakan predikat. Kalau di dapur apa, Iis? Ayo, Iis. Di dapur apa? Itu, Bu. Iya, ibu memasak di dapur. Betul. Ibu merupakan subjek, masak merupakan predikat, di dapur merupakan keterangan tempat. Iya. Jadi kalimat tersebut ada subjeknya, ada predikatnya, dan ada keterangannya. Itu merupakan salah satu ciri dari unsur pokok disebut sebagai kalimat efektif. Sekarang bagaimana dengan contoh yang kedua? Peserta didik diwajibkan untuk membayar iuran. Kalimat itu menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dua kalimat contoh di atas itu disebut sebagai kalimat efektif. Jadi kesimpulannya apa anak-anak kalimat efektif itu? Adalah Jamila, mengandung gagasan bicara atau penulis. Betul. Ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Predikat, Subjek, predikat, keterangan. objek, keterangan. Nah, contohnya ada di atas tadi. Nah, sekarang berdasarkan ciri-ciri kalimat efektif itu, mari kita bantu si Udin tadi. Apakah dua kalimat yang dipilih Udin tadi juga merupakan kalimat efektif? Kembali ke depan ya, kita tayangkan lagi kalimatnya Udin. Sekarang kita lihat kalimat Udin yang pertama. Tolong bacakan, Jumarianto. Kalimat yang pertama Udin tadi apa? Ya, Bu. Ayo Edo ke sini. Iya. Ayo Edo ke Yang sini. dipilih Udin. Ayo Edo ke sini. Jumarianto, adakah subjeknya kalimat itu? Ada, Bu. Tidak? Ada, Bu. Siapa subjeknya? Edo, Bu. Subjeknya siapa? Betul Edo. sekali. Julia, Ya, Bu. predikatnya ada tidak? Predikatnya ada kalimat itu. Ada Apa ya, Bu? tidak? Kesini enggak? Kesini Ayo Edo ke sini. Enggak ada. Itu deh. kalimat perintah. Nah. Nggak ada, Bu. Iya, Nggak ada, Bu. Berarti kalimat pertama yang dipilih Edo tidak memenuhi ciri-ciri kalimat efektif. Maka tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif. Yang kedua, Marintansia, bacakan kalimat Udin yang kedua tadi apa ya, Marintansia? Ya, saya berdoa sebelum saya makan.
Betul. Bu. Nah, kita lihat apakah kalimat itu termasuk kalimat efektif atau tidak. Perhatikan kata saya yang ada pada kalimat kedua. Iya, kalimat sayanya double. Itu berarti tidak sesuai dengan ciri kalimat efektif. Yang ketiga ini menggunakan pilihan kata yang tidak tepat sesuai kebutuhan. Ya, kesimpulannya adalah dua kalimat yang dipilih Udin tadi, dua-duanya bukan merupakan kalimat efektif. Ya, ada pertanyaan sampai di sini dulu. Nah, sekarang kalau tidak ada, anak-anak menyiapkan LKPD-nya yang kemarin sudah di-share Wida lewat WA. LKPD khusus untuk bahasa Indonesia. Yang khusus untuk bahasa Indonesia disiapkan LKPD-nya. Wida beri waktu, silahkan dilihat, dicermati, baru kemudian dikerjakan. Ya. Sudah selesai. Iir bagaimana? Iir sudah selesai. Irma diam saja ya. Irma diam saja mengerjakan tidak itu? Iya Bu, belum selesai Bu, belum selesai. Ayo, dikerjakan dulu. Ya, dikerjakan dulu. Iya Bu. Nah. Iya. Setelah selesai nanti kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, anak-anak sudah selesai semua. Udin sangat senang sekali karena Udin sangat senang sekali karena anak-anak membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami Udin untuk menemukan kalimat efektif. Nah, setelah Udin tadi belajar, dia bermain ke rumahnya Siti. Di sana dia ketemu dengan teman-temannya. Kemudian mereka bermain di ruang tamu rumahnya Siti. Tidak disadari di bawah meja itu ternyata ada cicak lewat. Cicak lewatnya tadi ditangkap oleh Udin. Apa yang terjadi? Yang ketangkep bukan cicaknya, tetapi Udin hanya mendapatkan ekornya. Iya, mengapa bisa seperti itu? Nah, marilah kita belajar bersama-sama tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Lihat, jangan Wida di PowerPoint. Nah, ternyata si Udin tadi hanya mendapatkan ekor cicaknya, padahal dia tidak merasa memutuskan ekor cicaknya, tetapi dia hanya mendapatkan ekornya. Siapa yang belum pernah melihat cicak? Tidak semua. Banyak Bu. Jamila tidak pernah melihat cicak. Iya. Sekarang kita akan melihat melewati gambar dulu deh. Ciri-ciri dari cicak. Yulia, apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri dari cicak yang pernah kamu lihat? Ya, warnanya apa? Warnanya yang Bu, kamu lihat? warnanya coklat. Iya. Di mana kamu melihat cicak itu? Di atas Bu. Dinding Ibu. Di atas Bu. Cicak dinding Ibu. Iya. Buka di balik-balik pintu ya Bu. Iya, di balik-balik pintu dia suka sekali. Sembunyi dia Bu. Menempel di dinding. Jatuh tidak kalau cicaknya merayap di dinding? Tidak, Bu. Tidak, iya. Dia jalannya di dinding. Panjang. Iya, karena kakinya itu ada perekatnya. Pernah melihat cicak menangkap nyamuk? Pernah, Bu. Nah, Bu. Iya. Lidahnya panjang Bu. Ke lidahnya. Iya, cicak itu lidahnya panjang dan kegunaannya untuk menangkap serangga seperti nyamuk untuk dimangsa. Apakah cicak bisa hidup di air, Irma? Irma mana Irma? Tidak Bu. Tidak bisa. Adir Bu, Adir. Nggak bisa Bu, dia hidup di darat aja.
Iya betul, tidak hidupnya darat saja. Terus kemudian ini, ya siapa yang di rumah punya akuarium? Ada Bu. Saya, Bu, ada, Bu. Ada punya. Ada ikan lagi. Lali, Ikan laga. Lali punya Ikan laga. akuarium Lali. Oh iya. Tidak Di punya, Bu. akuarium ada. Tapi rumahku Oh, di nggak dekat punya. laut, Bu. Banyak ikan, Bu. Oh, Itu akuarium alam Leli. Iya. Iya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi hewan ikan, ciri-ciri dan habitatnya. Yang pertama, ikan bernapas dengan apa ya? Insan. Dengan apa, Leli? Betul, Ikan. dengan Insan, Bu, inang. Iya. Yang Ada yang kedua, paru-paru, Bu. mengapa ikan bisa berenang ya? Ikan berenang pakai apa ya? Berenang. Nah, Pakai sirip, Bu. Ya, Sirip. Bu. Sama ekornya. Sirip dan Ya. ekor. Sirip, Bu. Ikan karena memiliki sirip dan sisik maka ikan bisa berenang. Berkembang biaknya menggunakan apa ikan? Ada telurnya Bu. telur dan melahirkan, Bu. Ibu Oh, saya betul. suka masak ikan. Ada telurnya di Betul, dalamnya. iya. Bertelur. Iya betul. Enak sekali ya ikan yang dimasak Enak, oleh Bu. ibu-ibu atau Digulai, Bu, bunda-bunda digulai. kalian, enak sekali. Lagi ada tolunya, Bu. Sekarang, Aku iya. Lilia. Apakah di rumah anak-anak ada kucing? Ada Ada, Bu, Bu. banyak. Ada, Bu. Ada. Saya punya 16. Ini 16 banyak sekali. Apakah di rumah anak-anak ada kambing? Ada, Bu. Tetangga. Ada Bu. Kambing Ada tetangga, Bu. Bu. Habis tetangga Bu. Sendiri, Bu. Ya, ya. Sekarang silahkan anak-anak membuka LKPD IPA-nya dulu. Silakan dibuka LKPD IPA-nya. Bu Ida beri kesempatan anak-anak untuk mengerjakan LKPD IPA-nya. Kemarin sudah di-print semua. Dengan mengamati gambar yang ada di dalam LKPD, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Iya. IPA, Bu, saya sudah tinggal, Bu. disiapkan LKPD-nya IPA. Yati, Bu, sudah siap, Yati Bu. kok diam saja ya, ayo mulai dikerjakan LKPD. Iya, Bu. Udah, Bu. Juliati memang pendiam, Ibu. Yang ada suaranya, Bu. Juliati memang manis, pendiam, nggak cerewet. Iya. Kayak Leli. Lilia. Bu, sudah saya, Bu. Sudah Ya, mengerjakan. sudah selesai anak-anak. Sudah selesai Juliati. Kok senyum-senyum terus ya? Udah, Bu. Ir nyontek, sudah Ir. selesai. Ir nyontek, Udah, Ir. Bu. Yang lain juga. Boleh nyontek. Katanya Bu Ida, tidak boleh Anak-anakku yang nyontek. terkasih. Harus kerjakan sendiri. Boleh. Kita sudah belajar banyak ya. Kan kita kan Ya, harus boleh mencontoh yang mengerjakan baik. sendiri, ya. Iya. Ya, sekarang diletakkan dulu LKPD-nya. Iya, betul. Ya, sekarang diletakkan LKPD-nya yang sudah selesai. Anak-anakku, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Membantu Udin menyelesaikan mencari kalimat efektif. Kita sudah melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Sekarang kita merangkum kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Ya, anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan kalimat efektif tadi? Juliati, Ada subjek, ada Juliati, predikat. apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah Kalimat yang memiliki unsur SPOK, Bu. mengandung gagasan Subjek, pembicara. predikat, objek, keterangan. Objek keterangan.
Iya betul. Jadi kesimpulan yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SVOK. Anak-anak juga harus mengingat ciri-ciri dari kalimat efektif tadi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Tadi kita sudah mengenal ciri-ciri hewan becak. Kita juga mengenal ciri-ciri hewan ikan. Ternyata becak itu memiliki warna coklat, kakinya merekat, di dinding, mempunyai lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya, dan dia hidup di darat. Kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri dari ikan beserta habitatnya. Ikan tadi bernapas dengan insang, memiliki sisik dan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur dan hidup di air. Terima kasih sekali, anak-anak sudah dapat merangkum kegiatan pada pagi hari ini. Sekarang dilihat soal-soal tes yang ada di belakang buku tema. Disiapkan soal tesnya, dikerjakan sebentar ya. Ayo Iis, soal tesnya sudah disiapkan Iis. Sudah Ibu. Soal tesnya disiapkan, dikerjakan sebentar. Isinya tentang ciri-ciri kalimat efektif, juga ciri-ciri tentang hewan dan habitatnya. Ayo dikerjakan sebentar. Jamila, ayo mulai mengerjakan. Ya Ibu. Lali, Ya Ibu. Lali jangan diam saja. Ayo dimulai mengerjakan posternya. Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang anak-anak sudah menyelesaikan prosesnya. Sebelum pembelajaran ini berakhir, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar matematika, yaitu tentang nilai tempat. Nah, sebelum besok kita Sudah Bu. nanti malam anak-anak baca dulu ya. Kita baca dulu Ya Ibu. pelajaran matematika yang ada di dalam buku paket tentang nilai tempat. Belajar kita besok dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang terkasih, tentunya kalian tadi sudah melihat hewan cecak, hewan ikan yang warnanya indah, warna-warni. Lali masih ingat ikannya tadi berwarna apa, Lali? Ikan yang sayangkan Bu Ida. Oranye Bu. Merah atau hijau, Oranye, Bu. Lali? Kuning. Bisa mengerti ikannya tadi berwarna apa? Kuning tua Ibu. Oh iya, Kuning oren-orenan, Bu. Iya, kita dapat melihat dengan jelas. Iya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ikan itu warnanya oranye karena kita mempunyai indera yang disebut mata. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi kelimpahan mata sehingga kita dapat menikmati indahnya ikan. Kita dapat menikmati matahari bersinar. Kita dapat merasakan panasnya matahari. Oleh karena itu, jangan lupa kita selalu mengucap syukur pada Yang Kuasa atas anugerah yang diberikan kepada sempurna. Anak-anakku yang terkasih, untuk hari ini pembelajaran pertama sudah selesai. Sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama karena pada pagi hingga siang hari ini kita telah diberi kelancaran dalam pembelajaran. Dan semoga esok hari kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Saya bisa minta tolong Lali untuk membacakan doa penutup sebelum kita kembali kepada kegiatan kita yang akan datang. Silakan Lali, teman-teman dipimpin untuk berdoa penutup.
Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Selesai.